Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ke-5. Di chapter ini bakal dibahas tentang masalah di kerajaan Linnea. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya dan juga Duke Ortolinde mendengar semua penjelasan dari Pangeran Cloud tentang keadaan yang terjadi di kerajaan Linnea saat ini, Toya pun lalu berpikir bahwa dia harus segera membuat keputusan apakah dia setuju untuk membantu Pangeran Cloud atau tidak. Tetapi sebelum itu, Duke Ortolinde lalu memberikan sebuah saran kepada Toya. Duke bilang kepada Toya bahwa mereka harus melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan para pemimpin negara yang lain yang ada di benua barat. Karena masalah ini adalah masalah yang sangat besar dan tidak baik bagi kerajaan Belfast dan juga kerajaan Brunhild untuk menangani masalah ini sendirian. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir sejenak. Dan di sini Toya berpikir bahwa saran dari Duke Ortolinde adalah saran yang baik. Karena Toya tahu bahwa masalah ini adalah masalah yang besar dan berhubungan dengan negara lain. Dan sedikit saja kesalahan, maka kesalahan itu akan menimbulkan masalah diplomasi antar negara. Dan menurut Toya, lebih baik membicarakan masalah ini terlebih dahulu dengan para pemimpin negara yang lainnya untuk menemukan jalan keluar. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada Duke Ortolinde dan juga Pangeran Cloud bahwa dia akan membuat pertemuan dengan para pemimpin negara untuk membahas tentang masalah ini. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengundang satu persatu para pemimpin negara menggunakan sihir gate miliknya. Dan yang hadir di dalam pertemuan ini adalah Raja Belfast, Raja Regulus, Raja Rifrise Imperium, dan juga Paus dari Kerajaan Ramis. Dan Kerajaan Ramis adalah anggota baru dari aliansi ini. Dan setelah semuanya berkumpul, pertemuan pun akhirnya dimulai. Dan setelah pertemuan dimulai, Toya pun langsung menjelaskan kepada semua orang tentang masalah yang terjadi di kerajaan Linnea. Dan di sini Toya ingin mendengar pendapat dari mereka semua. Lalu setelah itu, Kaisar Regulus mulai mengatakan pendapatnya. Kaisar Regulus bilang kepada semua orang bahwa apa yang dikatakan oleh Toya itu sesuai dengan informasi yang telah dia dapatkan dari pasukan intelijen mereka. Dan informasi itu mengatakan bahwa yang berkuasa di kerajaan Linnea adalah Perdana Menteri, sedangkan rajanya hanyalah boneka dari Perdana Menteri. Dan setelah itu, Raja Mismide mulai berbicara. Raja Mismide bilang kepada semua orang bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tentang kerajaan Linnea, karena kerajaannya tidak memiliki hubungan diplomasi dengan kerajaan Linnea. Dan kerajaan yang memiliki hubungan diplomasi dengan kerajaan Linnea hanyalah Belfast, Rifrise, dan juga Regulus. Bahkan kerajaan Brunhild dan juga Ramis, mereka juga tidak memiliki hubungan diplomasi dengan kerajaan Linnea. Tetapi Raja Mismide lalu bilang kepada semua orang bahwa walaupun begitu, dia tetap saja merasa kasihan kepada pangeran kedua dan juga orang-orang dari kerajaan Linnea. Dan perbuatan dari Pangeran Zabune dan juga Perdana Menteri Wardak sudah menyinggung perasaannya. Lalu setelah itu, Paus Elias dari kerajaan Ramis, dia pun mulai berkomentar. Dan Paus bilang kepada semua orang bahwa dia sebelumnya telah menerima sebuah informasi. Dan informasi itu mengatakan jika warga dari kerajaan Linnea telah dikenakan pajak dengan sangat tinggi, dengan alasan bahwa kerajaan Linnea sedang mempersiapkan peperangan untuk perang melawan negara Palov. Dan hal ini membuat rakyat Linnea menjadi menderita.
Lalu setelah itu, akhirnya Raja Rivrise Imperium memberikan komentarnya. Dia bilang kepada semua orang bahwa jika mereka hanya menjadikan Pangeran Cloud naik tahta, maka masalah ini tidak akan bisa sepenuhnya selesai. Karena semua pejabat yang bekerja di bawah Menteri Wardak, mereka itu adalah orang-orang yang korup. Dan Pangeran Cloud tidak akan mampu untuk melawan kekuatan mereka. Sehingga jika mereka ingin menangani masalah ini sampai tuntas, maka mereka juga harus membasmi semua pejabat yang korup. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu bertanya kepada Cloud, apa pendapatnya tentang masalah ini. Dan di sini juga Toya meminta Yumina untuk melihat Cloud dengan mata mistisnya, untuk melihat apakah Cloud berbohong atau tidak. Lalu setelah itu, Pangeran Cloud langsung memberitahu semua orang bahwa sebenarnya dia ingin mengajak orang-orang yang telah diusir dan juga dibuang oleh Perdana Menteri Wardak selama dia menjabat. Karena ada banyak sekali bangsawan dan juga menteri-menteri yang diperlakukan dengan buruk oleh Wardak. Dan mereka semua kebanyakan adalah orang-orang yang sangat berbakat. Dan alasan kenapa mereka diusir adalah karena mereka setia kepada raja dan tidak patuh terhadap Wardak, sehingga mereka dibuang. Lalu Toya bertanya kepada Cloud, apakah ada bangsawan yang kuat ataupun terampil di pihak Cloud saat ini? Lalu Pangeran Cloud langsung memberitahu Toya bahwa ada seorang bangsawan yang mendukungnya saat ini. Dan bangsawan itu adalah Marquis Cobb. Dan dia ini adalah mantan Perdana Menteri sebelum digantikan oleh Wardak. Dan dia juga memiliki dukungannya sangat banyak dari berbagai keluarga bangsawan lainnya. Raja Belfast yang mendengar hal itu, dia pun lalu berkomentar. Raja Belfast bilang bahwa hal ini adalah hal yang sangat baik. Karena jika mereka bisa menyatukan para bangsawan itu, maka mereka akan memiliki kekuatan untuk bisa melawan Wardak dari dalam pemerintahan. Bahkan saat Pangeran Cloud naik tahta, maka negaranya akan menjadi stabil. Lalu setelah itu, Raja Belfast bertanya kepada Cloud bahwa jika tujuan Cloud hanya ingin membantu ibunya, bukankah pilihan terbaik adalah langsung melarikan diri dari kerajaan Linnea bersama dengan ibunya? Tetapi Cloud dengan tekad lalu menjawab. Cloud bilang bahwa dia sebenarnya memiliki tekad untuk tetap berjuang. Karena dia telah banyak melihat orang-orang menderita akibat perlakuan dari saudaranya, yaitu Pangeran Zabune dan juga Perdana Menteri Wardak. Tetapi sayangnya saat itu, dia masih sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun. Lalu Raja Belfast memberitahu Cloud bahwa jika itu tujuan dari Cloud, maka Cloud nantinya akan dianggap sebagai seseorang yang melakukan tindakan revolusi terhadap kerajaan Linnea. Dan hal itu juga berarti bahwa Cloud nantinya akan menentang Perdana Menteri Wardak dan juga Raja yang saat ini dikuasai oleh Wardak. Dan apakah Cloud bersedia untuk melawan ayahnya sendiri? Dan tindakan mereka ini bisa disebut dengan kudeta. Tetapi Cloud dengan tekadnya, dia pun lalu menjawab bahwa dia tidak keberatan sama sekali. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada mereka semua, keputusan apa yang akan mereka berikan kepada Pangeran Cloud. Dan satu persatu para pemimpin negara pun akhirnya mulai setuju untuk mendukung Pangeran Cloud dan akan mengirimkan bantuan mereka untuk membantu Pangeran Cloud. Tetapi untuk Kekaisaran Regulus, mereka hanya bisa memberikan dukungan saja, tetapi tidak bisa memberikan bantuan. Karena Kekaisaran Regulus saat ini masih dalam tahap pemulihan akibat percobaan dari kudeta. Dan pertemuan pun akhirnya selesai. Dan setelah pertemuan selesai, para pemimpin negara pun tidak langsung pulang, tetapi mereka langsung menuju ke arena permainan untuk bersantai dan bermain. Tetapi beberapa orang tidak meninggalkan ruangan. Dan di dalam ruang pertemuan saat ini yang masih tersisa hanyalah Toya, Pangeran Cloud dan juga Paus Elias. Karena mereka berdua ini tidak tahu lokasi dari ruang permainan. Bahkan mereka tidak tahu apa-apa tentang permainan yang ada di Kastil Brunhild. Lalu Toya bilang kepada Paus Elias bahwa dia juga harus bergabung dengan para pemimpin negara yang lainnya. Dan para pemimpin lainnya sedang menuju ke ruang permainan. Dan di sana juga ada banyak sekali teh dan juga permen.
dan juga Paus bisa bersantai di sana jika dia mau. Paus Elias yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat antusias. Lalu Toya langsung mengajak Pangeran Cloud dan juga Paus Elias untuk menuju ke ruang permainan. Tetapi saat Toya sampai ke ruang permainan, dia pun menjadi sangat terkejut karena para pemimpin negara sudah menemukan alat simulasi frame gear dan memulai memainkannya. Bahkan Monica dan juga Rosetta mulai mengajarkan para pemimpin cara menggunakan alat simulasi itu. Sedangkan Paus dan juga Pangeran Cloud yang melihat ruangan ini, mereka pun menjadi sangat terkejut. Dan mereka langsung bertanya kepada Toya, alat-alat apakah yang ada di sini? Dan Toya pun langsung memberitahu mereka berdua. Toya bilang bahwa semua alat ini adalah alat-alat untuk bermain dan juga bersantai. Dan sebulan sekali para pemimpin negara akan datang ke sini untuk bermain dan juga bersantai. Dan Toya yang melihat para pemimpin negara sudah mulai memainkan simulasi frame gear, dia pun lalu berpikir, apakah dia juga harus mulai melatih pilot frame gear dari negara lain? Karena ancaman frase sudah mulai semakin dekat. Dan alasan Toya memiliki ide ini adalah karena jika jumlah frase ribuan, maka Brownhill sendiri tidak akan mampu untuk mengatasinya. Dan meminjamkan frame gear kepada negara lain adalah ide yang bagus. Tetapi jika dia mengajari para pemimpin untuk menggunakan frame gear, maka hal ini akan menimbulkan masalah yang lain. Tetapi Toya lalu memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini terlebih dahulu. Dan Toya pun langsung memanggil Cheska dan juga Lapis untuk membawakan beberapa cemilan untuk Pangeran Cloud dan juga Paus. Dan setelah para pemimpin negara puas bermain, mereka pun langsung pulang ke negara mereka masing-masing. Sedangkan Toya dan juga Pangeran Cloud akan mulai melakukan rencana mereka. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menggunakan sihirnya untuk membaca pikiran dari Cloud. Karena Toya ingin mendapatkan gambaran dari kerajaan Linnea, agar Toya bisa membuat gate dan langsung menuju ke kerajaan Linnea. Dan perlu diketahui bahwa Toya saat ini tidak suka menggunakan sihir ini kepada laki-laki. Karena untuk menggunakan sihir ini, maka Toya harus memegang tangan mereka dan juga menempelkan keningnya. Dan Toya tidak suka melakukan hal ini kepada laki-laki. Tetapi karena hal ini harus dilakukan, maka Toya tidak punya pilihan. Dan setelah Toya mendapatkan gambaran dari kerajaan Linnea, lalu Toya pun langsung menentukan tim yang akan ikut dengannya. Dan akhirnya telah diputuskan bahwa yang akan pergi ke kerajaan Linnea adalah Pangeran Cloud, Toya, Elze, Yae dan juga Kohaku. Dan sisanya tetap di kastil untuk menjaga kerajaan Brownhill. Karena Toya tidak mau membawa banyak orang, karena ini adalah misi penyusupan untuk menyelamatkan Ratu Eria. Dan Ratu Eria itu adalah ibu dari Pangeran Cloud. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menggunakan sihir gate miliknya yang langsung terhubung ke kerajaan Linnea. Dan mereka pun langsung masuk ke dalam gate tersebut. Dan setelah mereka masuk ke dalam gate, mereka pun akhirnya sampai di sudut kota Nimue. Dan kota Nimue adalah ibu kota dari kerajaan Linnea. Sedangkan Pangeran Cloud, dia pun merasa sangat terkejut melihat kejadian ini. Karena dia tidak menyangka jika dia benar-benar bisa sampai ke sini dalam sekejap. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihat sihir gate. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membuat sebuah rencana. Dan rencana itu adalah untuk menyusup ke dalam kastil, untuk melihat langsung Pangeran Zabune dan juga Perdana Menteri Wardak. Dan Toya meminta Cloud untuk bersikap seperti biasa dan melaporkan laporannya kepada mereka. Sedangkan Toya dan juga yang lainnya akan mengikuti Cloud menggunakan sihir invisible. Sehingga Toya dan juga yang lainnya tidak akan terlihat oleh orang-orang. Dan setelah itu, Cloud pun langsung membawa Toya dan juga yang lainnya menuju ke dalam kastil. Dan setelah mereka masuk ke dalam kastil, Cloud pun lalu menemui kakaknya, yaitu Pangeran Zabune. Dan Cloud bilang bahwa dirinya telah kembali. Sedangkan Zabune yang melihat Cloud, dia pun menjadi sedikit agak terkejut. Karena dia tidak menyangka jika Cloud bisa kembali dengan sangat cepat. Dan Zabune bilang kepada Cloud bahwa dia tidak menyangka jika siput lemah seperti Cloud bisa bergerak dengan sangat cepat. Di sisi lainnya,
Toya yang melihat Pangeran Zabune, dia pun lalu berpikir bahwa ternyata Zabune ini lebih pendek daripada Cloud, dan dia juga sangat kurus. Lalu setelah itu, Pangeran Zabune bertanya kepada Cloud, apa tanggapan dari Duke Ortolinde tentang permintaan pertunangannya kepada Putri Sue. Lalu Cloud pun langsung memberitahu Zabune bahwa Duke Ortolinde menolak lamaran itu karena Putri Sue sudah memiliki seorang tunangan. Zabune yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah dan langsung memukul wajah Cloud. Dan Zabune bilang kepada Cloud bahwa Cloud itu tidak berguna, karena jika Duke Ortolinde menolak, maka Cloud seharusnya menculik Sue. Toya dan juga yang lainnya yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Zabune. Lalu setelah itu, Zabune pun bilang kepada Cloud. Zabune bilang bahwa sebelumnya Putri Sue itu telah mempermalukan dirinya karena Sue telah menertawakan penampilannya di dalam pesta kerajaan Rifrise, sehingga dia harus balas dendam kepada Sue. Dan dia bersumpah bahwa dia akan memiliki Sue dan akan menyiksanya. Dan setelah itu, maka dia yang akan menertawakan Sue. Toya yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat kesal kepada Zabune. Toya berkata di dalam hatinya bahwa jika Zabune menggunakan pakaian yang aneh, tentulah Sue pasti akan tertawa karena Sue masih kecil. Bahkan jika ada anak kecil lainnya yang ada di dalam pesta itu, mereka juga pasti akan tertawa melihat penampilan dari Zabune. Karena Toya melihat bahwa Zabune ini memiliki selera pakaian yang sangat konyol dan juga seperti badut. Lalu setelah itu, Zabune pun bertanya kepada Cloud, siapakah tunangan dari Sue? Dan Cloud pun lalu memberitahu Zabune bahwa tunangan Putri Sue adalah seorang raja dari kerajaan baru, yaitu kerajaan Brunhild, dan nama rajanya adalah Mochizuki Toya. Zabune yang mendengar itu, dia pun langsung menghina kerajaan Brunhild. Zabune bilang kepada Cloud bahwa dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Duke Ortolinde dengan menikahkan putrinya kepada raja yang berasal dari kerajaan yang baru terbentuk, dan hal itu tidak akan memberikan keuntungan apapun. Dan Zabune langsung tersenyum dengan senyumannya sangat jahat. Dan Zabune bilang kepada Cloud bahwa Cloud harus pergi ke kerajaan Belfast. Dan di sana Cloud harus menyebarkan rumor jika Raja Toya adalah orang yang cabul dan suka melecehkan wanita. Dan jika rumor itu sudah tersebar, maka Duke Ortolinde pasti akan membatalkan pertunangannya dengan Raja Toya. Toya yang mendengar itu secara diam-diam, dia pun lalu berkata di dalam hatinya jika dia ingin sekali menghajar Zabune, dan dia bersumpah bahwa dia akan segera menghajar Zabune. Lalu setelah itu, Cloud bertanya kepada Zabune, apakah jika dia melakukan hal itu, maka dia bisa melihat ibunya. Tetapi Zabune yang mendengar itu, dia malah menjadi sangat marah dan langsung memukul perut Cloud sampai Cloud terjatuh ke tanah. Dan Zabune bilang kepada Cloud bahwa Ratu Eria sudah sakit parah dan sebentar lagi akan mati. Dan tidak lama setelah itu, datanglah Ratu Desia. Dan dia ini adalah ibu dari Pangeran Zabune. Dan Ratu Desia memiliki penampilannya sangat gemuk dan penuh dengan riasan. Lalu Ratu Desia bertanya kepada Zabune apa yang sedang terjadi. Dan Zabune pun langsung bilang kepada ibunya bahwa dia sedang memberikan didikan kepada adiknya yang sudah membuat keributan. Dan Ratu Desia yang mendengar hal itu, dia pun langsung memarahi Cloud. Dan Ratu Desia bilang kepada Cloud jika Cloud itu harus tahu posisinya. Dan Zabune itu adalah pewaris tahta yang akan membawa kerajaan ini semakin maju di masa depan. Lalu setelah itu, Ratu Desia bertanya kepada Zabune apa tanggapan dari Duke Ortolinde soal pertunangannya. Lalu Zabune langsung memberitahu ibunya tentang semua masalah yang telah terjadi. Dan malahan di sini, Zabune menyalahkan Cloud dengan semua yang telah terjadi. Lalu Ratu Desia langsung menenangkan Zabune dan bilang kepada Zabune bahwa Zabune tidak perlu khawatir karena kerajaan Belfast hanyalah tempat yang kecil dan juga bodoh. Dan dia yakin kerajaan Belfast akan segera hancur. Lalu Pangeran Zabune bilang kepada ibunya
bahwa saat dia sudah naik tahta, maka dia akan menghukum semua orang yang telah membuatnya kecewa, dan dia hanya mau menjadi raja dan tidak mau bertunangan. Dan setelah itu, Ratu Desya mengajak Zabune untuk bertemu dengan Wardak dan membicarakan tentang masalah ini. Sedangkan Toya yang melihat mereka berdua ini, dia pun menjadi sangat bingung. Toya bingung kenapa raja bisa menikahi seorang wanita yang gemuk seperti Ratu Desya. Dan apakah Ratu Desya ini telah mengancam raja? Dan setelah Zabune dan juga Ratu Desya pergi, Toya pun langsung menyembuhkan luka dari Cloud dengan sihir penyembuhan miliknya. Dan setelah itu Toya bertanya kepada Cloud, apakah kerajaan Linnea memperbolehkan perbudakan? Karena Toya tadi melihat bahwa Zabune memiliki seorang budak yang memiliki kalung budak. Dan Cloud pun lalu memberitahu Toya bahwa sebenarnya kerajaan Linnea telah melarang perbudakan. Tapi Pangeran Zabune terlalu semena-mena. Dan Zabune telah membeli kalung budak dari kerajaan Sandora sesuka hatinya. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Karena Toya berpikir, jika Zabune berhasil menikahi Sue, maka Sue pasti akan dijadikan budak oleh Zabune. Dan Toya bersumpah bahwa dia akan memberikan hukuman kepada Zabune. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membawa Zabune dan juga yang lainnya keluar dari dalam kastil dan menuju ke tempat yang aman. Bahkan Toya juga membawa seorang budak milik Zabune dan langsung melepaskan kalung budaknya. Dan itu membuat budak itu langsung menjadi sangat terharu. Dan setelah itu, Toya pun langsung membawa gadis itu kembali ke kastil Brunhild. Dan Toya meminta Yumina untuk merawatnya. Sedangkan Toya, dia pun langsung kembali ke tempat Cloud dan juga yang lainnya. Dan setelah itu, misi penyusupan pun dimulai kembali. Lalu Toya dan juga yang lainnya langsung masuk ke dalam kastil dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu dengan sihir invisible. Sehingga mereka tidak terlihat dan hanya Cloud saja yang terlihat. Dan tidak lama setelah itu, Pangeran Zabune pun langsung datang menemui Cloud. Dan dia bertanya kepada Cloud, apakah dia melihat mainan budaknya. Lalu Cloud menjawab bahwa dia tidak melihat budak milik Zabune. Dan tidak lama setelah itu, datanglah seorang pria yang usianya sekitar 50 tahun. Dan pria itu memakai jubah hitam yang sangat panjang. Dan orang itu ternyata adalah Perdana Menteri Wardak. Lalu Wardak bertanya kepada Zabune, apakah ada masalah yang terjadi? Dan Zabune pun langsung bilang kepada Wardak jika budaknya telah hilang. Padahal dia telah memberikan perintah untuk kembali, tetapi budak itu tidak kembali juga. Padahal budak itu telah memakai kalung budak, dan seharusnya dia tidak bisa menentang perintah dari tuannya. Tetapi Wardak dengan santai, dia pun langsung menyuruh Zabune untuk memberikan perintah bunuh diri kepada budaknya, agar budak itu langsung mati. Dan Zabune bisa membeli kembali kalung budak yang baru untuk mencari budak yang lainnya. Zabune yang mendengar itu, dia pun akhirnya menjadi sangat senang. Lalu setelah itu, Wardak pun langsung menemui Cloud. Dan Wardak bilang kepada Cloud bahwa dia sudah tahu jika lamaran itu telah ditolak, dan hal itu bukanlah masalah. Dan dia saat ini memiliki tugas baru untuk Cloud. Dan tugas itu adalah Cloud harus pergi menuju ke kerajaan Palov sebagai seorang pembawa pesan. Tetapi di sini, Wardak tidak memberitahu alasannya dengan jelas dan langsung pergi meninggalkan Cloud dengan senyumannya sangat jahat. Dan perlu diingat, kerajaan Palov adalah kerajaan tetangga dari kerajaan Linnea dan saling bermusuhan. Tetapi Toya yang melihat Wardak telah pergi, dia pun langsung memanggil hewan panggilannya, dan hewan itu adalah hewan yang sangat kecil. Dan ternyata hewan itu adalah seekor tikus. Dan Toya meminta tikus itu untuk mengikuti Wardak. Dan dengan bantuan dari tikus itu, maka Toya bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh Wardak melalui telinga dan juga mata dari tikus itu. Dan di sini Toya mendengar bahwa Wardak ingin menyuruh Cloud untuk menyatakan perang kepada kerajaan Palov